Halo semuanya, Assalamualaikum. Sebuah kisah terbaru di YouTube channel Wen Anthony dalam judul Tumbal Pengantin Danyang. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkiraan tahun 98, jalanan menuju dusun Watu Petung terasa seakan ditelan waktu. Ratih duduk di kursi belakang Colt tua yang dikendarai kakaknya, Bagas. Ban mobil berdecit pelan di atas jalan tanah yang becek, meninggalkan jejak dalam lumpur. Kabut pekat menggantung rendah, menutupi pandangan ke depan. Hanya samar-samar terlihat batang-batang bambu yang menjulang, meliuk seperti dinding hidup di kiri kanan jalan. Dusun ini kok rasanya makin sepi ya, Mas? Gumam Ratih sambil menempelkan dahinya ke kaca. Ia memandang keluar, menatap deretan rumah kayu yang tampak jarang-jarang, seperti bersembunyi di balik pepohonan. Bagus tersenyum tipis. Dari dulu emang begini, Dek. Watu Petung bukan dusun ramai, tapi tenang. Orang-orangnya masih baik. Nenek pasti senang kita datang. Colt itu akhirnya berhenti di dekat gapura kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Ukiran motif ular melilit di kanan kiri gapura. Sebagian besar terkelupas. Ratih merasakan bulu kuduknya meremang saat melewati gerbang itu. Entah kenapa, seakan ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasi. Di halaman rumah nenek, seorang perempuan renta dengan rambut putih tersanggul keluar menyambut. Dialah Mbah Marni, sesepuh dusun yang dihormati. Tubuhnya ringkih, namun tatapan matanya tajam. Ia menatap Ratih agak lama, seakan sedang membaca sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Alhamdulillah, cucu-cucuku datang juga, ucap nenek dengan suara bergetar, lalu memeluk Ratih. Kehangatan tubuhnya sejenak mengusir hawa dingin yang menyelimuti dusun. Namun, suasana berubah ketika seorang tetangga, seorang bapak tua dengan ikat kepala hitam, ikut menyapa. Bagas, Ratih, hati-hati yo kalian di sini. Ingat pesan orang tua-tua dulu. Jangan pernah mendekat ke kali Watu Petung, apalagi kalau pas malam Selasa Kliwon. Ratih mengernyit, lalu menoleh pada Bagas. Apaan sih maksudnya? Masa cuma sungai aja dilarang? Tanyanya setengah berbisik. Bapak tua itu menatapnya dalam-dalam. Bukan sungainya, Nduk. Yang menunggu di dalamnya itu yang harus kau takuti. Udara mendadak semakin dingin. Kabut semakin menebal dan angin bertiup dari arah kali, membawa bau amis bercampur tanah basah. Ratih menggigil, tapi segera menepis perasaan itu. Ia menganggap ucapan tadi hanya tahayul khas pedesaan. Setelah masuk ke dalam rumah, Bagas membantu nenek menyalakan lampu sentir. Listrik memang belum menjangkau sebagian besar dusun, sehingga rumah-rumah hanya diterangi cahaya temara minyak tanah. Dinding kayu yang lapuk menambah kesan tua dan rapuh pada bangunan itu. Malamnya, saat duduk di ruang tengah, Ratih kembali membicarakan soal larangan tadi. Mas, kok semua orang di sini bicara soal Selasa Kliwon? Kayak hari keramat aja. Bagas menaruh rokok kretek yang baru dinyalakan. Dari dulu begitu, Dek. Katanya Selasa Kliwon malam paling rawan di desa ini. Dulu Mas pernah dengar ada gadis yang hilang di malam itu. Kata orang, dia diambil danyang kali. Ratih mendengus lalu tertawa. Masa iya? Itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak renang di kali-kali. Kalau tiap Selasa Kliwon orang hilang, mestinya desa ini udah kosong kan? Namun Bagas hanya terdiam. Ia tahu ada hal-hal yang memang tidak mudah dijelaskan dengan logika. Di luar rumah, suara kodok dari arah kali bersaut-sautan. Sesekali terdengar seperti suara gamelan samar. Entah itu halusinasi atau memang nyata. Ratih menajamkan telinganya. Tapi ketika hendak bertanya, suara itu lenyap begitu saja, digantikan desiran angin yang menggetarkan daun bambu. Mbah Marni yang baru keluar dari bilik kamarnya menatap Ratih dengan sorot cemas. Duk, jangan anggap enteng pesan orang desa.
Kali Watu Petung itu bukan tempat main-main. Banyak rahasia yang tidak boleh ditantang. Ratih menelan ludah. Meski masih ingin membantah, tatapan neneknya membuat ia urung berbicara. Ada sesuatu pada wajah tua itu, seperti menyimpan luka lama atau trauma yang tak pernah pulih. Malam semakin larut. Bagas sudah terlelap di tikar, sementara Ratih masih gelisah di kamarnya. Ia memandangi langit-langit kayu, mendengarkan suara-suara aneh di luar. Sesekali, ia mendengar suara langkah di pekarangan. Padahal semua orang sudah tidur. Sesekali juga, ia merasa ada bayangan yang melintas di balik jendela. Ratih memejamkan mata erat-erat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun jauh di lubuk hatinya, Ratih mulai merasakan ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang seakan sudah lama memperhatikan kedatangannya. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia merasa keputusannya menyepelekan larangan desa mungkin bukan hal yang bijak. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat pekarangan rumah nenek seperti diselimuti kain putih tipis. Ratih gelisah di ranjangnya, tak bisa tidur meski tubuh terasa lelah. Ia mendengar suara-suara samar dari kejauhan. Ratih membuka matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa suara itu hanya bayangan telinganya saja. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar. Nada-nadanya lirih, merambat lewat udara, membawa nuansa aneh, antara menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah senandung. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia bangkit perlahan, menyingkap kelambu, dan menuruni ranjang dipan kayu yang berderit pelan. Rumah itu begitu sunyi. Bagas tidur pulas di ruang tengah, dan nenek sudah lama terlelap. Hanya Ratih yang masih terjaga, terdorong oleh rasa ingin tahu yang tak terbendung. Dengan langkah hati-hati ia membuka pintu depan. Engsel kayu berdesit pelan, seakan menjerit menahan keinginannya keluar. Angin malam langsung menyergap kulitnya, dingin hingga menusuk tulang. Namun suara senandung itu semakin jelas datang dari arah kali Watu Petung. Tanpa berpikir panjang, Ratih melangkah keluar. Rumput basah oleh embun menempel di telapak kakinya. Di kejauhan, kabut menari di antara rumpun bambu, menutup sebagian jalan setapak menuju sungai. Ia berjalan seperti orang terpanggil, seakan ada tali halus yang menarik langkahnya ke sana. Di tepi jalan, samar-samar ia melihat sosok perempuan berkerudung putih berdiri membelakanginya. Sosok itu tampak menunduk. Rambut panjang tergerai dari sela kerudung lusuhnya. Ratih terdiam, jantungnya berdetak kencang. Entah kenapa, kakinya tetap melangkah mengikuti sosok itu, meski hatinya berteriak untuk berbalik. Perempuan itu berjalan perlahan menuju arah sungai, tak sekalipun menoleh. Setiap langkahnya seakan menyatu dengan denting senandung yang semakin kencang. Ratih hanya bisa mengikuti, seolah berada di bawah pengaruh kekuatan gaib. Akhirnya, mereka tiba di tepian kali Watu Petung. Sungai itu tampak berbeda dari siang hari. Malam itu airnya beriak pelan meski tak ada angin, seakan mendidih dari dalam. Di permukaan, sesekali muncul kilatan merah seperti bara api yang menyala di kedalaman. Ratih berdiri terpaku. Suara senandung itu kini bercampur dengan bisikan-bisikan lirih. Entah dari mana asalnya, tubuhnya gemetar, namun matanya tak bisa lepas dari permukaan air. Sosok berkerudung putih itu akhirnya berhenti di pinggir sungai, lalu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, hanya kulit pucat seperti topeng, tanpa mata, hidung, atau mulut. Dari permukaan wajah datar itu merembes air yang berwarna hitam pekat. Ratih terjerembab ke belakang, menahan teriakannya. Namun sebelum ia bisa berlari, bayangan wajah lain muncul di permukaan sungai. Wajah seorang laki-laki dengan mata merah menyala menatapnya dengan tajam. Ratih merasa tubuhnya berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam sungai. Ia berusaha meronta, tapi tubuhnya kaku. Suara senandung berubah menjadi riuh, seperti tabuhan pesta pernikahan. Dari dasar sungai, Ratih samar melihat kilatan merah itu membentuk bayangan gaib, seperti singgasana di bawah air.
tempat sosok laki-laki itu duduk menunggu. "Kau calon pengantinku." Suara asing berbisik di telinga Ratih, entah berasal dari dirinya sendiri atau dari sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya. "Aku menjadi pengantinnya." Ratih menjerit. Jeritan itu memecah hening malam, dan mendadak segala sesuatu di sekitarnya lenyap. Suara senandung terhenti, sosok berkerudung putih hilang, dan sungai kembali tampak tenang. Ratih mendapati dirinya berdiri sendirian di tepian kali. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya dingin basah oleh lumpur. Dengan susah payah ia kembali ke rumah, nafasnya terengah, tubuhnya masih menggigil. Ia masuk ke kamarnya tanpa membangunkan siapapun, lalu menutup pintu rapat-rapat. Namun malam itu, Ratih tak benar-benar bisa tidur. Berkali-kali ia terbangun dengan tubuh basah kuyup. Meski tidak ada hujan, bajunya lembab, rambutnya meneteskan air seperti baru keluar dari sungai. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi buruk, tapi rasa basah di kulitnya begitu nyata. Sejak malam itu, kejadian aneh terus berulang. Hampir setiap kali ia tertidur, Ratih terbangun dengan tubuh dingin basah. Kadang ia mendengar suara senandung lirih itu menyusup lewat celah dinding rumah. Kadang pula ia melihat jejak lumpur di lantai mengarah langsung ke ranjangnya. Bagas dan nenek belum menyadari apa yang dialami Ratih. Ia memilih diam, menahan ketakutannya sendiri. Namun jauh di lubuk hati, Ratih mulai sadar bahwa malam Selasa Kliwon bukanlah mitos kosong seperti yang selama ini ia kira. Ada sesuatu yang benar-benar menunggunya di Kali Watu Petung. Dan ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semua hanyalah hayalan. Ratih sudah terpancing keluar dari rumah sang nenek di malam Selasa Kliwon ke tempat wingit. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan bagi Ratih. Tidurnya tak pernah tenang. Hampir setiap kali ia memejamkan mata, mimpi yang sama datang menghantuinya. Ia berdiri di pelaminan beralas anyaman bambu, mengenakan kebaya putih sederhana. Di sampingnya seorang laki-laki tinggi menjulang berdiri dengan busana pengantin tradisional berwarna hitam. Namun wajahnya bukanlah wajah manusia. Kulit hitam legam, kasar seperti arang, dan matanya merah menyala bagaikan bara api. Ratih selalu terbangun tepat setelah sosok itu menoleh padanya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, tetapi anehnya, ada air yang menetes dari ujung rambut dan kakinya, persis seperti baru saja keluar dari sungai. Bau amis pun masih menempel di hidungnya, seolah-olah mimpi itu nyata. Pagi hari saat ia mengenakan lengan bajunya, Ratih tertegun. Di pergelangan tangannya ada bekas merah melingkar, persis seperti tanda ikatan tali basah. Ia mencoba mengusap dengan air, bahkan menggosoknya. Namun bekas itu tidak hilang. Semakin lama, bekas itu malah tampak semakin jelas, berwarna biru keunguan. Bagas memperhatikan adiknya dengan raut cemas. "Ratih, tanganmu kenapa?" tanyanya. Ratih buru-buru menutupinya dengan lengan baju panjang. "Ah, tidak apa-apa kok mas, mungkin cuma gatal biasa." Ia tersenyum paksa, meski matanya menyimpan ketakutan. Namun kabar tentang tanda aneh itu cepat menyebar. Di dusun kecil seperti Watu Petung, rahasia sulit disembunyikan. Beberapa warga yang melihatnya berbisik-bisik, bahkan ada yang menatap Ratih dengan pandangan iba bercampur takut. "Sepertinya dia sudah ditandai," bisik seorang ibu tua di tepi jalan. "Benar, tanda ikatan itu tandanya Danyang Kali sudah memilihnya," sahut yang lain. Suasana dusun berubah muram. Anak-anak dilarang keluar rumah saat sore menjelang. Orang-orang menutup jendela lebih cepat, dan setiap kali Ratih lewat, mereka buru-buru menutup pintu, seakan takut terkena nasib yang sama. Ratih merasakan tekanan itu semakin menyesakkan. Ia ingin berteriak bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa ia bukan calon pengantin untuk makhluk gaib sungai, bukan. Tapi dalam hatinya sendiri, ia tidak bisa menolak rasa gentar yang semakin kuat. Mimpi berulang, bau amis yang selalu menempel, dan tanda di lengannya bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, Mbah Sarno datang ke rumah. Sesepuh dusun itu melangkah perlahan, tongkat kayunya menghentak tanah di setiap langkah. Bagas segera menyambutnya, sementara Ratih hanya berdiri kaku di depan pintu. Mbah Sarno menatap Ratih lama, kemudian menarik nafas berat. "Duk, aku sudah dengar.
Kau melihat mimpi yang sama terus ya? Dan kejadian di pinggir kali saat malam Selasa Kliwon itu? Ratih menunduk. Iya mbah, selalu mimpi yang sama dan... Ia ragu sejenak, lalu memperlihatkan bekas ikatan di tangannya. Sesaat, wajah Mbah Sarno mengeras. Itu tandanya. Tanda apa mbah? Suara Ratih bergetar. Mbah Sarno menatap tajam, suaranya berat penuh wibawa. Sekali kau ditandai, tak mudah lagi lolos. Itu ikatan gaib. Si Danyang Kali sudah memilihmu jadi pengantin tumbalnya di tahun ini. Ratih terisak, lututnya lemas hingga hampir jatuh. Bagas segera menopang tubuh adiknya. Bah, pasti ada cara untuk menghentikan ini kan? Tidak mungkin Ratih dibiarkan begitu saja. Mbah Sarno terdiam lama, seakan mencari kata-kata. Ada cara, tapi tidak mudah. Kutukan ini sudah berjalan turun-temurun. Tidak semua yang terpilih bisa diselamatkan. Ratih memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak kecil ia tak pernah benar-benar percaya pada hal gaib, tapi kini bukti ada di tubuhnya sendiri. Suara senandung yang hanya ia dengar, mimpi yang berulang, bekas ikatan ini, semuanya nyata. Warga dusun semakin menjauh darinya. Saat Ratih pergi ke sumur untuk mengambil air, orang-orang mundur beberapa langkah, seakan takut disentuh. Malam hari, ia mendengar orang-orang berbisik di luar rumah. Kalau Ratih jadi diambil, jangan-jangan dusun ini akan tenang lagi ya? Biar saja, itu memang takdir dan yang sudah menentukan demi keamanan dusun ini. Ucapan-ucapan itu menusuk telinga Ratih. Ia merasa sendirian, seolah semua orang rela menyerahkannya kepada kegelapan asal dusun mereka tetap aman. Malamnya, Ratih kembali bermimpi. Kali ini mimpinya berbeda. Ia sudah duduk di pelaminan dengan tangan terikat oleh tali basah. Sosok pengantin laki-laki berwajah hitam legam duduk di sampingnya, menoleh dan menatapnya lekat-lekat. Matanya merah berkilat, senyumnya menyeringai. Ratih berteriak keras dalam mimpi itu, hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Tangannya benar-benar basah, dan bekas ikatan semakin jelas, makin menekan pergelangan tangannya. Ia memandanginya lama, dengan perasaan takut bercampur putus asa. Bagas duduk bersila di lantai bambu rumah nenek. Wajahnya tegang. Malam itu udara semakin dingin. Lampu senter di sudut ruangan berkelip redup. Bayangan api menari-nari di dinding kayu. Ratih duduk diam di samping kakaknya. Wajahnya pucat pasi. Tangan masih bergetar akibat mimpi yang baru saja dialaminya. Mbah Marni duduk berhadapan dengan mereka. Tongkatnya diletakkan di samping. Matanya yang keriput tampak muram, seolah menyimpan beban cerita yang terlalu berat untuk diungkapkan. Cukup sudah bisikan-bisikan orang desa. Bagas memecah kesunyian dengan suara tegas. Aku mau penjelasan, Bah. Apa sebenarnya yang terjadi di dusun ini? Kenapa Ratih jadi korban? Ratih menunduk, kedua tangannya menggenggam erat ujung kainnya. Ia ingin tahu jawaban yang sama, tapi hatinya takut mendengar. Mbah Marni menghela nafas panjang, lalu memandang keduanya bergantian. Kalian berhak tahu, tapi ingat, apa yang akan aku ceritakan ini bukan dongeng. Ini adalah luka lama dusun kita, luka yang masih menganga hingga hari ini. Hening sejenak, hanya terdengar suara jangkrik di luar rumah. Dulu sebelum kalian lahir, Mbah Marni mulai, suaranya pelan namun jelas. Ada seorang dukun sakti bernama Ki Catmo. Ia dihormati di Watu Petung karena banyak membantu warga, mengobati penyakit kesambet, menolak bala, hingga mendamaikan perselisihan. Tapi seiring waktu, Ki Catmo berubah. Ia tergoda untuk memperdalam ilmu hitamnya. Semakin lama ilmunya semakin menyimpang. Ia mulai meminta tumbal dari warga, entah ayam hitam, kambing, bahkan pernah seorang bayi yang baru lahir hilang tanpa jejak. Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya merinding mendengar kisah itu. Warga akhirnya tak tahan. Mereka menduduki Catmo bersekutu dengan makhluk halus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada suatu malam keramat, ia ditangkap, lalu dihukum mati di tepi kali Watu Petung. Tubuhnya dibakar.
Sisa jasadnya dibuang ke sungai dengan harapan agar arwahnya lenyap bersama arus. Mbah Marni berhenti sejenak, menatap nyala lampu senter yang bergetar. Tapi mereka keliru. Arwah Ki Jatmiko tidak hancur. Ia justru menyatu dengan penunggu sungai yang sejak dulu dikenal angker. Dari situ lahir sosok yang kita kenal sekarang sebagai si Danyang Kali. Arwah pendendam, haus tumbal, haus kuasa. Bagas mengepalkan tangan. Jadi, desa ini sendiri yang menciptakan iblis itu? Mbah Marni mengangguk pelan. Iya, kesalahan masa lalu yang tak pernah bisa ditebus. Ratih menelan ludah. Suaranya bergetar. Lalu kenapa harus perempuan, Mbah? Kenapa harus pengantin? Mbah Marni menutup mata sejenak, lalu berkata lirih. Karena saat Ki Jat mau dihukum, ia belum sempat menikahi calon istrinya. Dendam itu menempel pada arwahnya. Ia merasa dirampas haknya untuk berumah tangga, untuk bersanding di pelaminan. Maka setiap beberapa tahun sekali, ia menuntut tumbal perempuan muda sebagai pengantin gaib. Jika tidak dipenuhi, maka bencana akan menimpa dusun ini. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayangan mimpi-mimpi buruknya kembali berkelebat. Dirinya berdiri di pelaminan, sosok mempelai berwajah legam di sampingnya. Bau amis sungai yang menusuk, semua itu kini masuk akal. Ia benar-benar dipilih. Bagas menoleh ke Mbah Marno dengan mata menyala. Tidak. Saya tidak akan biarkan adik saya dijadikan tumbal oleh arwah terkutuk itu. Pasti ada jalan lain. Mbah Marni terdiam lama. Maaf ya, salah sebut. Mbah Marni, Mbah Marno itu sama saja ya. Satu tokoh. Kita lanjut. Sejak dulu, setiap kali si Danyang Kali menuntut tumbal, jarang ada yang bisa selamat. Beberapa perempuan pernah mencoba disembunyikan di bawah keluar desa, namun selalu mereka ditemukan kembali. Entah di tepi sungai, dengan tubuh membiru, entah hilang begitu saja. Kali ini giliran adikmu, Bagas. Tanda di lengannya adalah bukti. Suasana ruangan kian mencekam. Ratih terisak pelan, sementara Bagas hanya bisa menggenggam tangannya erat, seolah berjanji tak akan membiarkan adiknya sendirian. Apa tidak ada cara, Mbah? Suara Ratih lirih, hampir seperti bisikan. Mbah Marni membuka mata, sorotnya sendu. Ada, tapi beresiko besar. Ritual penolakan harus dilakukan tepat di malam puncak saat si Danyang datang menjemput. Itu pun hanya sedikit kemungkinan berhasil. Sedikit pun cukup, Mbah. Katakan apa yang harus kami lakukan, ucap Bagas tegas, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun Mbah Marni tak segera menjawab. Ia hanya menatap Ratih lama, seakan menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara serak, ia berbisik. Sekali kau ditandai, Nduk, seumur hidupmu akan diburu. Meski kau berhasil lolos malam itu, ingatlah, si Danyang Kali tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, sabar hingga waktunya tiba lagi. Ratih merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan dingin merayap dari tulang punggung hingga ke tengkuknya. Ia sadar, rahasia kelam dusun ini bukan sekedar cerita rakyat, melainkan takdir yang kini menggenggam hidupnya. Sejak rahasia kutukan itu diungkap oleh Mbah Marni, keadaan Ratih semakin memburuk. Wajahnya pucat, bibirnya membiru seakan habis tenggelam terlalu lama di air. Kadang ia terdiam menatap kosong, lalu mendadak berbicara dengan suara asing, serak, berat, seperti suara laki-laki tua dari dasar sumur. Aku menunggumu, pengantinku. Suara itu keluar dari mulut Ratih suatu malam, membuat Bagas dan nenek mereka spontan tersentak ketakutan. Mbah Marni kebetulan sedang berjaga, hanya menatap dengan sorot muram. Tandanya semakin kuat, si Danyang sudah mulai memasuki tubuhnya. Ketika malam merambat, teror semakin nyata. Dari sudut rumah, samar terdengar alunan gamelan. Suara saron, gong dan kendang seolah dimainkan dari kejauhan, berpadu dengan isakan lirih seorang perempuan. Ratih sering terbangun, tubuhnya gemetar, mata membelalak. Aku mendengar suara pesta, ucapnya pelan. Ada yang memanggilku, mereka bilang waktunya sebentar lagi. Bagas merangkul bahu adiknya, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, ia pun dicekam ketakutan.
Suara gamelan itu bukan hanya didengar Ratih. Ia sendiri mendengarnya. Begitu juga nenek dan Mbah Marno. Suatu malam, mereka dikejutkan oleh suara keras dari arah dapur. Bagas berlari, mendapati lantai tanah basah kuyup. Air mengalir dari sela bambu. Padahal tidak ada hujan. Saat ia menunduk, melihat bayangan pengantin laki-laki di genangan itu. Wajah hitam legam, mata menyala merah, mulutnya menyeringai. "Ratih milikku." Suara itu bergema dari air, membuat Bagas terhuyung mundur. Ia segera kembali ke ruang tengah, namun mendapati Ratih sudah berdiri di depan pintu. Matanya putih susu, bibirnya tersenyum kaku, tidak seperti dirinya. "Aku harus pergi, mereka menunggu," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Bagas buru-buru memeluknya, memaksa Ratih duduk kembali. "Tidak, Dek, kau tidak kemana-mana. Aku tidak akan biarkan mereka membawamu." Namun Ratih meronta dengan kekuatan aneh. Butuh bantuan Mbah Marni untuk menahan tubuhnya. Nenek itu membaca doa-doa dengan lirih, berusaha menahan arwah asing yang memasuki Ratih. Perlahan tubuh gadis itu lemas kembali meski matanya masih sembab. "Ini pertanda buruk," ujar Mbah Marni dengan nada getir. "Sidang yang semakin dekat. Rumah ini sudah tidak aman lagi." Bagas merasa waktunya habis. Ia memutuskan membawa Ratih keluar dari dusun, jauh dari Watu Petong, berharap bisa melarikan diri dari kutukan itu. Malam itu juga, ia mengemas beberapa barang seadanya, menggandeng Ratih yang masih linglung. Namun begitu mereka melewati jalan desa, sesuatu yang ganjil terjadi. Jalan tanah yang seharusnya mengarah keluar dusun berulang kali membawa mereka kembali ke gapura Watu Petang. Mereka berjalan lurus, menyeberangi pematang sawah, bahkan mencoba memotong jalan lewat hutan bambu. Namun ujung-ujungnya selalu kembali ke gapura yang sama. "Ini mustahil," Bagas terengah. Peluh bercucuran di dahinya. "Kita seperti diputar-putar." Ratih hanya terdiam, wajahnya kosong, bibirnya bergetar, menggumam sesuatu yang membuat Bagas semakin ngeri. "Kau tidak bisa pergi. Pengantin harus datang sendiri." Malam itu angin mendadak kencang. Bambu-bambu berderak seperti suara tulang patah. Dari kejauhan, terdengar lagi suara gamelan. Kali ini lebih jelas, disertai suara gong panjang yang menggema, seperti tanda dimulainya sebuah upacara besar. Ketika mereka mendekati sungai, Bagas melihat dengan jelas di permukaan air bayangan pengantin laki-laki berdiri tegak, memakai beskap hitam, kepala ditutupi belangkon, namun wajahnya legam tanpa rupa jelas, hanya mata merah menyala. Di sampingnya pelaminan dari anyaman bambu terpantul samar, dihiasi janur kuning dan bunga melati. Ratih terhuyung, seolah ditarik kekuatan gaib untuk melangkah menuju air. Bagas memeluknya erat, berusaha menahan, tapi semakin ia menahan, semakin kuat dorongan dari tubuh adiknya sendiri. "Lepaskan aku." Suara asing itu kembali keluar dari mulut Ratih. "Pangeranku sudah menunggu," Bagas memekik. "Kau tidak akan kubiarkan, Ratih. Aku kakakmu. Aku tidak akan serahkan kau pada setan." Namun sebelum ia sempat melangkah mundur, air kali beriak hebat, seolah ada sesuatu yang mengaduk dari dalam. Kilatan merah muncul di dasar, bergulung seperti bara api di kegelapan. Suara gamelan makin keras, bercampur dengan tangisan perempuan yang menggema dari segala arah. Bagas menggigil. Ia sadar mereka terjebak dalam lingkaran kutukan. Jalan keluar selalu membawa mereka kembali, dan kini si Danyang kali benar-benar menunggu, hanya beberapa langkah di depan. Ratih menangis dalam pelukan kakaknya, tapi suaranya terdengar ganda. Satu adalah tangisan Ratih, satu lagi tawa lirih seorang laki-laki tua. Mbah Marni yang menyusul dengan nafas terengah akhirnya tiba di belakang mereka, membawa obor. Dengan suara lantang ia berseru, "Jangan biarkan dia menyeberang. Sekali Ratih masuk ke air itu, tak ada jalan kembali." Bagas menggenggam Ratih lebih erat, sementara bayangan pengantin di permukaan air tersenyum, seolah tahu waktunya hampir tiba. Di lain tempat, malam itu suasana dusun Watu Petung benar-benar mencekam. Angin berembus kencang dari arah sungai, membawa bau amis yang menusuk hidung. Di dalam rumah nenek, Ratih terbaring kaku di atas tikar pandan.
Matanya terpejam, nafasnya teratur tapi wajahnya seolah tanpa jiwa. Bagas duduk di sisi adiknya, menggenggam tangan Ratih yang dingin. "Mbah, Ratih seperti ini sejak tadi. Tubuhnya ada di sini tapi rasanya kosong. Apa dia sudah?" Mbah Marni menggeleng, menatap tajam pada tubuh Ratih. "Belum. Sukmanya ditarik ke alam gaib. Si Danyang sudah menjemputnya. Jika kita terlambat, dia tidak akan kembali lagi." "Lalu apa yang bisa kita lakukan, Mbah?" Suara Bagas bergetar, penuh putus asa. "Kita akan meminta bantuan Mbah Sarno." Mbah Sarno datang. Dia berkata, "Ada satu cara terakhir, cara yang selama ini kuhindari karena resikonya. Aku akan meragas sukma, melepaskan rohku masuk ke alam gaib dan menjemput Sukma Ratih dari tangan si Danyang." Bagas terperanjat. Apa itu tidak berbahaya, Mbah?" Mbah Sarno menatapnya dalam-dalam. "Jika gagal, ragaku ini tak akan pernah bangun lagi. Tapi jika tidak aku coba, Ratih akan benar-benar menjadi pengantin di dunia mereka." Suasana menjadi hening. Hanya suara dedaunan bambu di luar rumah yang berderak, seperti bisikan-bisikan halus. Bagas ingin menolak, tapi melihat wajah Ratih yang semakin pucat, ia tahu tak ada pilihan lain. "Kalau begitu, lakukan, Mbah. Saya mohon, selamatkan adik saya." Mbah Sarno mengangguk. Ia duduk bersila di dekat tubuh Ratih, menutup mata. Dengan suara berat, ia mulai melantunkan doa-doa kuno, mantra warisan leluhur yang jarang sekali didengar Bagas. Perlahan, tubuh Mbah Sarno tampak kaku, nafasnya melemah, tapi dari dahinya keluar kilatan cahaya samar. Bagas terbelalak ketika melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sosok bayangan putih melesat keluar dari tubuh Mbah Sarno. Sukma sang sesepuh telah lepas, berdiri tegak, lalu melayang menembus udara. Bagas hanya bisa berdoa dalam hati. Di sisi lain, Ratih merasakan dirinya berada di tempat asing. Ia berdiri di sebuah ruangan luas yang menyerupai istana gaib di dasar kali. Dindingnya berkilau seperti batu giok, namun dipenuhi lumut dan air yang menetes dari langit-langit. Aroma melati bercampur amis sungai memenuhi udara. Ratih menatap dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengenakan pakaian biasa, melainkan kebaya pengantin putih, lengkap dengan selendang tipis di bahunya. Di kepalanya terpasang hiasan bunga melati yang meneteskan air, seperti baru saja diangkat dari dasar sungai. Di hadapannya, sosok tinggi besar, si Danyang Kali. Tubuhnya gelap seperti bayangan, wajahnya hitam legam, namun matanya menyala merah. Ia mengenakan pakaian beskap hitam, layaknya pengantin pria Jawa. Senyumnya menyingkap gigi hitam yang tajam, menimbulkan rasa ngeri tak terkira. "Pengantinku." Suara makhluk itu bergema seperti berasal dari dasar bumi. "Hari ini kau menjadi milikku. Tak seorang pun bisa menghalangi." Ratih berusaha mundur, tapi kakinya seolah terikat ke lantai licin itu. Air menggenang di bawahnya, membentuk pusaran kecil yang semakin lama semakin kuat. Tangannya bergetar, air mata menetes di pipi. "Tolong, jangan, aku tidak mau." Suaranya pecah, penuh ketakutan. Namun suara gamelan tiba-tiba mengalun dari segala arah. Gong berbunyi berat, diikuti tabuhan kendang. Dari balik kabut tipis yang memenuhi ruangan, bermunculan sosok-sosok samar. Bayangan orang-orang berpakaian layaknya tamu pengantin. Wajah mereka kosong, mata mereka putih. Mereka berbaris, menyaksikan seolah sebuah pernikahan suci tengah berlangsung. Sidanya mengeluarkan tangannya. "Terimalah takdirmu, Ratih. Sekali kau masuk ke pelaminan ini, kau tak akan kembali lagi ke dunia manusia." Ratih menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi gamelan. Ia berusaha menutup mata, namun tubuhnya bergerak sendiri, seakan ditarik menuju pelaminan bambu yang terhias janur kuning. Tepat ketika langkah Ratih hampir sampai ke pelaminan, cahaya putih menyilaukan muncul di dalam istana itu. Dari sinar itu, sosok Mbah Sarno hadir. Sukmanya berbentuk lelaki tua berbalut jubah putih samar. "Berhenti kau, Danyang!" Suaranya menggelegar, menggema di seluruh ruangan. Si Danyang menoleh, matanya menyipit. "Sarno, kau berani masuk ke wilayahku? Aku datang menjemput Ratih. Ia bukan milikmu."
Ratih menoleh, matanya berbinar melihat Mbah Sarno. "Mbah, tolong aku, Mbah." Namun si Danyang tertawa. Suara tawa yang membuat air di dasar istana berguncang. "Berani-beraninya kau masuk ke istana pernikahanku? Kau pikir bisa membawa pergi pengantin yang sudah kupilih?" Mbah Sarno menancapkan tongkat gaibnya ke lantai istana. Meski hanya berupa sukma, kekuatan itu memunculkan cahaya putih yang mengusir sebagian kabut. "Aku tak akan biarkan kau mencemari darah dusun ini lagi, Jatmo. Dosamu sudah cukup banyak." Suasana menjadi semakin mencekam. Gamelan berhenti mendadak, digantikan oleh gemuruh air dari dinding istana. Para tamu gaib yang tadinya berbaris kini berteriak dengan suara-suara tak manusiawi. Ratih terjebak di tengah, tubuhnya kaku, sementara dua kekuatan besar, Mbah Sarno dengan cahaya putihnya dan para pasukan si Danyang dengan kegelapan sungainya saling berhadapan di ruang gaib itu. Muncul makhluk-makhluk aneh. Tubuh mereka menyerupai manusia tapi kulitnya bersisik. Kepala berbentuk ikan dengan mata menonjol dan ekor panjang melata seperti ular. Giginya runcing berderet, meneteskan lendir pekat. Mereka menggenggam tombak dari tulang yang berkilau pucat. Prajurit gaib, gumam Mbah Sarno sambil menghela nafas panjang. Ia merapal pelan. "Bismillah, ajiku kawiboning rasa." Diar! Makhluk-makhluk itu meraung dan serentak menyerbu, satu demi satu menerjang. Tapi Mbah Sarno menancapkan tongkat kayu cendana miliknya ke tanah. Cahaya kuning keemasan menyembur, membentuk lingkaran pelindung. Tubuh prajurit yang nekat menubruk lingkaran itu seketika terpental, terbakar oleh cahaya doa. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu makhluk ular melilit kakinya dari balik tanah, menariknya agar jatuh. Dengan cepat Mbah Sarno melafalkan mantra. Suro dirojo, lebur sekabeh gaib. Tubuh ular itu meledak jadi kepulan asap hitam. Tapi dari balik kabut muncul lagi dua prajurit lain yang melompat dengan tombak terhunus. Tongkat kayu cendana diputar, memukul dada mereka hingga terdengar suara retak aneh. Lendir hitam menyembur keluar dan prajurit itu lenyap menjadi puih. Nafas Mbah Marno mulai berat. Peluh dingin mengalir di pelipis. Ia tahu semakin lama berada di sini, sukma bisa melemah. Namun tekadnya bulat, ia harus menjemput Ratih. Di balik gerbang batu hitam itu, Ratih ternyata sudah dibawa ke sana oleh si Danyang Jatmo. Ya, gadis itu tampak duduk di singgasana kecil, sudah dipakaikan kebaya pengantin putih yang menjuntai hingga lantai. Wajahnya kosong, matanya terpejam. Seakan seluruh kesadarannya telah dikunci. Di sampingnya berdiri sosok tinggi besar, si Danyang Kali, Ki Jatmo. Sosok itu mengerikan, tubuhnya seperti manusia namun kulitnya hitam legam, berkilau seperti arang basah. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala bagai bara. Dari mulutnya keluar senyum penuh gigi hitam dan kedua tangannya memegang keris berkarat yang meneteskan darah segar meski tak pernah menusuk apapun. Mbah Sarno kembali menancapkan tongkatnya. Jedem! Suaranya bergetar, namun penuh wibawa. Jatmo, jangan kira aku lupa siapa kau sebenarnya. Kau mati karena keserakahanmu sendiri. Jangan seret keturunan dari dusun ini. Si Danyang Kali mengeluarkan tawa panjang. Dari matanya menyembur cahaya merah yang membuat tanah bergetar. Aku sudah bukan lagi Jatmo. Aku sudah menyatu dengan Danyang sungai ini, penguasa Kali, dan gadis ini, ia menunjuk Ratih dengan kerisnya, adalah sesuatu yang harus dikorbankan dari dusunmu agar dusunmu itu aman. Dengan satu gerakan, si Danyang Kali melemparkan pusaran hitam ke arah Mbah Sarno. Angin berdesir kencang, tanah bergetar, dan bayangan hitam menyala ke segala arah. Mbah Sarno segera merapal doa pamungkas, tangannya terangkat tinggi. Ya Allah, mugi kawal saning panjenengan maringi pepadang. Jeblok no pepetang iki. Jedor. Cahaya putih menyala dari tongkatnya, menghantam pusaran hitam itu. Terdengar ledakan menggelegar. Prajurit-prajurit gaib yang tersisa meleleh menjadi air dan lantai istana berguncang. Ratih membuka matanya sebentar. Matanya berkabut seolah mendengar panggilan Mbah Sarno. Namun si Danyang Kali tak berhenti. Ia melompat, mengayunkan keris berkaratnya. Benturan keras terjadi ketika keris itu mengenai tongkat cendana. Percikan api aneh berhamburan di udara. Mbah Sarno terhuyung.
Tubuh tuanya nyaris roboh, tapi tekadnya tetap berdiri. Ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan Ratih adalah memutus tali gaib yang melilit sukma gadis itu. Ia bisa melihatnya kini. Tali basah berwarna hitam pekat melilit pergelangan tangan Ratih, menjulur ke singgasana batu. Dengan sisa tenaga, Mbah Sarno menyalurkan seluruh ajian leluhur yang diwariskan kepadanya. Ajiku sapu jagat, ajiku brojo musti, luluno kabeh talenan gaib iku. Biar tongkatnya menghantam tanah dan cahaya menyambar ke arah tali itu. Tali hitam berderak, berasap lalu meledak. Ratih terpekik keras. Tubuhnya bergetar hebat, namun ikatan di lengannya terlepas. Sidanyang Kali meraung marah. Istana batu hitam bergetar semakin hebat. Dinding-dindingnya retak, atapnya runtuh. Air sungai bergejolak, mengamuk seperti banjir bandang. Mbah Sarno berdiri dengan tubuh gemetar, menatap lurus ke wajah Sidanyang Kali. Cukup, Catmo. Kutukanmu mandek neng kene. Dengan teriakan terakhir, ia menghantamkan tongkat cendana ke singgasana batu. Cahaya putih menyembur keluar, melumat seluruh ruangan. Sosok Sidanyang Kali terhuyung, tubuhnya mulai retak seperti kaca lalu hancur menjadi ribuan pecahan hitam yang larut dalam air. Ratih terlempar ke arah Mbah Sarno dan ia segera meraih sukma gadis itu. Seketika, cahaya menyilaukan menelan segalanya. Dunia gaib runtuh dalam arus deras dan hanya ada suara gemuruh air yang memekakkan telinga. Sementara itu Ratih membuka matanya perlahan di dunia nyata. Pandangannya buram. Tubuhnya terasa dingin dan lunglai, seakan baru saja melewati sakit panjang yang menguras segala tenaga. Nafasnya tersengal, dada naik turun tak beraturan. Ia menatap sekeliling, melihat langit-langit rumah milik Mbah Marni. Bau kemenyan dan minyak kelapa gosong masih terasa menusuk. Di sisi ranjang bambu tempatnya berbaring, Bagas duduk terpekur. Begitu Ratih bergerak, Bagas segera menunduk, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Dek, syukur kau sadar," ucapnya dengan suara serak. Ratih mencoba tersenyum, namun bibirnya hanya gemetar. Aku masih hidup?" tanyanya lirih. Bagas mengangguk cepat. "Iya, kau selamat. Mbah Sarno berhasil." Nama itu membuat Ratih menoleh. Di sudut ruangan, Mbah Sarno duduk bersila. Tubuhnya tegak namun wajahnya pucat pasi. Rambutnya yang semula masih bercampur hitam, kini telah memutih seluruhnya. Seperti salju yang menyelimuti kepalanya. Matanya sayu, tapi tetap menyala dengan wibawa. "Duh," suara Mbah Sarno parau, bergetar seakan datang dari jauh. "Kau bebas sekarang, tapi ingat, setiap kebebasan ada harganya." Ratih menitikkan air mata. Bayangan singgasana batu hitam, mata merah menyala Sidanyang, dan tali gaib yang melilit lengannya masih segar dalam ingatan. Warga dusun berdatangan setelah mendengar Ratih terselamatkan. Mereka berdiri di depan rumah, berbisik-bisik dengan wajah diliputi cemas. Meski begitu, mereka bersyukur. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.